Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mengupas saham-saham telekomunikasi ya. Namun sebelum mengupas, kami sampaikan terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kami namakan channel Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini doa kita semuanya. Kami doakan teman-teman semuanya mendapatkan kesuksesan dalam investasi ya, dan bisa memberikan sedekah dan berderma ya kepada orang-orang yang membutuhkan ya, terutama anak yatim. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke video terkait dengan analisa saham-saham telekomunikasi ya. Jadi pertama saya bahas untuk eh, Telkom ya, sebagai saham blue chip terkait dengan telco ya. Ya, Telkom ini harga sahamnya beberapa hari cenderung sideways ya, di kisaran 3.000 berapa? 400, 3.500 ya, paling 3390, sekarang terakhir di 3390 ya. Jadi sahamnya ya memang sudah naik dari apa? Kisaran 2.500-an waktu November 2020 ya. Ketika saham-saham IHSG juga terbang, Telkom naik ya ke kisaran 3.400-an ya. Tapi setelah itu cenderung sideways dan bergerak fluktuatif hanya di kisaran 3.490 sampai 3.500 ya. Dan hari kemarin Jumat 22 Januari ditutup di 3.390 ya. Jadi kalau kita lihat Telkom ini tidak banyak bergerak ya. Ya, dan cenderung sideways saja ya. Mungkin lebih cenderung tertekan ya selama ya antara 3.400, 3.500 ke 3.300 kembali. Jadi ini juga apa? Belum menunjukkan performa yang signifikan untuk Telkom ya. Padahal asing cukup net buy cukup besar ya. Terutama tanggal 8 Januari itu 500 miliar, tanggal 11 Januari 300 miliar ya. Tapi karena indeks memang cenderung tertekan akhir-akhir ini dan Telkom kembali ke harga 3.390 ya. Ya, kalau kita perhatikan untuk Telkom memang untuk broker summary-nya ya, coba kita lihat. Ya, Telkom selama 2 minggu terakhir ya, 2 minggu terakhir di sini ya kelihatan memang ada distribusi ya, DR ini yang distribusi, kemudian kalau yang net buy CS ya lebih rendah dari pada penjualan yang dilakukan oleh DR ya. Sedangkan CS hanya membeli net buy 431.000 ya, sedangkan penjualan DR 507.000 lot ya untuk Telkom ya. Jadi harganya memang cenderung tertekan dan belum banyak bergerak di kisaran 3.300 sampai 3.500 ya. Coba kita lihat sebenarnya untuk Telkom kinerja sih cukup baik ya, artinya memang di era pandemi Telkom tidak terlalu terpengaruh sebenarnya dari sisi kinerja keuangan ya. Sampai dengan September 2020 Telkom pendapatannya 99 triliun ya, dengan laba 16 triliun ya, hampir sama di 2019 labanya juga 16 triliun. Namun memang pendapatan turun dari 102 ke tipis ya, turun tipis ke 99. Ya, kita nantikan perkembangan untuk laporan keuangan Telkom 2020 ya, apakah bisa menyamai atau mungkin meningkat dibandingkan tahun 2019 ya. 135 triliun ya di 2019 dengan laba 18 triliun ya. Nah, ini sekarang posisinya 99 triliun ya. Jadi
kemungkinan harusnya bisa melampaui pendapatan tahun 2019 ya. Ya, jadi kalau ya mungkin mendekati ya antara 120 sampai 130 triliun ya. Kalau 2019 135 triliun ya, kemungkinan karena krisis Covid barangkali turun sedikit ya, mungkin kisaran juga antara 130-an triliun ya. Jadi kami perkirakan Telkom labanya hampir sama di 2019 ya, di kisaran 18 triliunan ya. Jadi sahamnya juga berkisar antara 3.400, 3.300 sampai kisaran 4.000-an ya. Kalaupun nanti Maret ataupun ketika indeks sudah mulai recovery dan bisa tumbuh kembali ya. Ya, secara teknikal nih cenderung MACD-nya cenderung tertekan ya, untuk bergerak ke bawah tapi tipis ya. Sedangkan osilator juga kelihatan memang bergerak di bawah ya, artinya tidak ada sinyal buy untuk Telkom. Sedangkan untuk weekly-nya memang kemarin sudah naik ya dari awal ini, kisaran 2.600, sekarang di 3.390, tapi belum ada tanda untuk menaik kembali ya, artinya slope-nya masih mendatar saja. Sedangkan untuk untuk monthly-nya untuk jangka panjang ya ini juga belum ada sinyal buy golden cross seperti saham-saham yang lain ya. Jadi secara kinerja sahamnya belum terlalu menggembirakan dibandingkan saham-saham pertambangan ya, Antam, nikel dan sebagainya ya. Jadi Telkom belum ada golden cross seperti saham-saham yang lain ya. Ya, baik. Itu saham pertama Telkom. Yang kedua saham Indosat ya. Nah, dibandingkan dengan Telkom, Indosat ini lebih fluktuatif harganya ya, dan rencana merger dengan Tri ya, yang pernah saya bahas di video yang lain ya, mungkin bisa dilihat itu analisis atas rencana merger ISAT dan Tri ya. Di mana sentimen merger ini membawa pengaruh positif kepada ISAT dan harganya cenderung naik ya, ini kelihatan dari grafik di sini ya. Indosat telah naik dari 2.500-an, pernah tertinggi di kisaran 6.500 sampai 6.700 ya. Dan sekarang kembali berbalik arah ataupun turun ke 5.475 ya. Dan garis MACD sama dengan indeks yang lain ya, artinya sama dengan saham-saham LQ45 lainnya, cenderung memang lagi downtrend ya. MACD turun, kemudian osilator juga cenderung ke bawah ya, atau overshot, dan ini juga cenderung ke bawah ya. Artinya memang untuk ISAT ya sama dengan saham-saham yang lain ya, cenderung untuk terkoreksi dan melemah ya. Ya, jadi sama dengan saham yang lain ya, itu cenderung untuk terkoreksi dan melemah. Jadi ISAT belum bisa melanjutkan kenaikan dari sentimen merger karena di sini ada koreksi IHSG dan pengaruh ke saham-saham utama ya. Ya, di sini untuk weekly juga sudah naik cukup tinggi dan cenderung sudah overbought ya. Dan ya tentunya ini ada mau dead cross untuk kembali turun ya. Ya walaupun sebenarnya sentimen positif daripada merger itu kita tunggu ya. Di dalam video kami yang lain ISAT kami setelah merger itu bisa diperkirakan balik ke kisaran 7.000-an ya sebenarnya. Artinya di sini memang koreksi dulu karena indeks lagi sedang turun ya. Artinya memang mengikuti pergerakan indeks IHSG ya. Jadi kalau dari sisi monthly memang masih uptrend ya untuk ISAT. Jadi kalau yang horizonnya jangka menengah panjang ya mungkin bisa buy ISAT ya, dengan menantikan sentimen merger dengan Tri ya. Ketika Indosat nanti merger dengan Tri akan menguasai pangsa pasar kedua setelah Telkomsel ya.
Jadi ya cukup membawa sentimen positif kepada Indosat untuk kembali ke harga 7 ribuan. Ini sebenarnya bisa kita nantikan untuk Indosat ya. Ketika merger lebih kuat dan kinerja sahamnya juga lebih bagus ya. Ya itu Indosat, kemudian tadi Telkom, Indosat sudah ya. Berikutnya Excel ya. Excel ya ini sama dengan Telkom ya. Excel juga belum banyak bergerak telekomunikasi ini. Untuk Monday-nya cenderung MACD-nya cenderung untuk sideways ataupun turun, kemudian weekly-nya juga sama dengan Telkom ya. Dan daily-nya malah justru lebih cenderung tertekan ya untuk weekly-nya. Kelihatan belum ada sinyal buy untuk Excel ya. Jadi kalau dari sisi kinerja saham ya memang Telkom masih relatif baik daripada Excel Komindo ya. Tentunya Indosat yang paling tinggi karena memang ada sentimen mau merger tadi. Sedangkan Telkom nomor 2 dan Excel nomor 3 ya dari sisi kinerja saham yang cenderung untuk tertekan untuk Excel. Ya, terakhir untuk Friend ya. Untuk Friend ya ini Friend memang bergerak ya dalam zona ini ya sideways dan cenderung tertekan ya. Pernah di kisaran harga 140-an ini 2020 Agustus ya. Tapi kemudian tertekan di sekitar 60 70 yang sekarang 66 ya. Jadi Friend yang secara kinerja memang kurang bagus ya karena Friend kita lihat ya Friend pendapatan sampai dengan September 2020 itu 6 triliun ya. Memang meningkat sebenarnya dibandingkan 2019 namun Friend masih mengalami kerugian ya 1,7 triliun ya. Cukup besar ya. Karena Friend ini beban keuangannya cukup berat ya di mana total hutangnya per September itu 24 triliun ya. Jadi proporsi antara hutang dan debt to equity-nya cukup besar ya. Jadi 2,3 ini yang menjadikan Friend kinerjanya tertekan karena beban hutang yang cukup besar ya, beban bunga. Sementara katakanlah misalnya dibandingkan dengan Excel ya dengan debt to equity swap yang sama, debt to equity rasio yang sama 2,3 tapi karena pendapatan Excel lebih baik ya 19 triliun. Jadi masih untung ya untuk Excel. Sedangkan Friend ini mengalami kerugian karena pendapatannya minim 6 triliun dan beban operasi terutama dari beban bunga yang cukup besar ya. Nah, sehingga untuk menekan beban bunga ini atau hutang yang besar ini, Friend merencanakan untuk melakukan red issue ya. Jadi coba kita lihat di dalam keterbukaan informasi yang sudah disampaikan ya. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Friend. Ini coba kita lihat ya. Ya, di sini Friend merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan HMETD ya atau red issue Smart Friend, di mana di dalam keterbukaan informasinya kemarin Friend menyampaikan bahwa akan melakukan red issue ya dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 7 miliar saham ya dengan saham biasa atas nama seri C ya dengan nominal Rp100 per lembar. Artinya kalau misalnya dilaksanakan dengan harga 100 berarti kurang lebih 700 miliar ya yang akan diterima oleh Friend untuk memperbaiki posisi keuangan ya. Di mana di sini rasionya ya, rasio antara saham lama dan saham baru adalah ini belum ada ya, artinya di sini baru keterbukaan informasi awal saja bahwa Friend akan melakukan satu right issue ya dengan menawarkan 7 miliar lembar saham biasa dengan nominal Rp100 ya artinya
minimum penawaran juga Rp100 ya, karena secara hukum harga red issue itu tidak boleh di bawah nilai nominal ya. Artinya di sini dengan mendapatkan misalnya ini terlaksana red issue-nya 7 miliar kali 100 berarti 700 miliar ya. Friend akan mendapatkan dana dari red issue ini ya. Di mana rencananya akan mengadakan RUPS ya dalam rangka untuk red issue itu dilaksanakan pada bulan Maret 2021 ya. Jadi kita tunggu nanti untuk rencana aksi korporasi dari Friend. Kalau misalnya Friend berhasil ya red issue, tentunya ini sentimen positif buat Friend ya. Jadi kami rekomendasi buy untuk Friend ya sekarang, di mana harga Friend itu adalah 66 ya Friend. Ya 66 67 ya. Terakhir di 66, jadi untuk Friend kami rekomendasi buy Friend ya dengan target Rp100 ya, karena di sini sudah terlalu murah ya, dan mau red issue di harga 100 ya. Artinya jika red issue-nya berhasil, nih Friend bisa memperbaiki posisi keuangannya. Coba kita lihat. Ya. Jadi dari hutang sebesar 24,8 triliun, ya tentunya penggunaan dana dari red issue kan diantaranya untuk memperkuat modal kerja dan untuk melunasi hutang ya. Artinya di sini Friend juga akan mendapatkan dana sekitar 700 miliar untuk ya memperbaiki posisi keuangan sekaligus meningkatkan modal kerja Friend ya. Ini mungkin sentimen positif saya kira ya. Di mana Friend kami targetkan, kami rekomendasikan buy Friend ya di harga sekitar 60-an dengan target harga sekitar 100 ya. Setelah red issue tentunya mudah-mudahan membaik dan harga saham Friend kinerja Friend lebih baik ya di 2021 ya. Kalau misalnya nilai bukunya 40-an berarti katakanlah 2,5 kali ya, antara ya mungkin sekitar 100 ya target harga Friend setelah red issue ya. Ya, jadi demikian Sobat Saham Syariah, ada beberapa hal terkait dengan red issue telekomunikasi. Pertama Telkom ya. Ini masih sideways ya, cenderung tertekan. Jadi ya ini masih perlu banyak bergerak dari zona 3.300 sampai 3.500 ya. Ya mungkin kalau indeks kembali rebound dan IHSG 2021 lebih baik, Telkom bisa kembali ke 4.000-an ya. Kemudian ISAT ini tentunya juga sama dengan indeks yang lain karena ini tertekan karena IHSG juga tertekan, padahal sebenarnya sudah sempat ke harga 6.000-an ya, terkait sentimen merger dengan Tri ya. Untuk jangka menengah panjang masih rekomendasi buy dengan target harga sekitar 7.000. Kemudian Excel ya ini masih cukup tertekan ya, jadi ya mungkin bisa akumulasi di bawah ya, artinya kalau untuk menengah panjang masih oke, namun harganya cenderung tertekan ya untuk Excel. Jadi menunggu momentum kebangkitan saham-saham telco. Sedangkan Friend ini karena ada mau aksi korporasi ya dengan red issue di harga 100, kami perkirakan ya dari keterbukaan informasi tadi kami rekomendasi buy Friend ya dengan target harga mungkin 3 bulan ke depan di harga 100 ya. Demikian Sobat Saham Syariah. Semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.